Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu, 17 Desember. Judulnya, Murka Tuhan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 23 ayat 14. Insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Semuanya telah digenapi bagimu. Amin. Bagaimana seharusnya kita menafsirkan deskripsi murka Allah dan keadilannya yang mendatangkan balasan dalam kitab Yosua, yaitu Yosua 23 ayat 15 dan 16, dan juga di tempat lain dalam Alkitab. Bilangan 11 ayat 33, 2 Tawarikh 36 ayat 16, Wahyu 14 ayat 10, dan juga ayat 19, Wahyu 15 ayat 1, juga menyebutkan tentang murka Allah. Israel telah mengalami kemarahan Tuhan selama pengembaraan di padang gurun. Bilangan 11 ayat 33, juga bilangan 12 ayat 9. Serta di tanah perjanjian, Yosua 7 ayat 1. Dan mereka sepenuhnya sadar akan konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dengan memprovokasi kemarahan Yahweh yang secara terang-terangan melanggar perjanjian. Ayat-ayat ini mewakili klimaks dari kerasnya retorika Yosua. Sangat mengejutkan mendengar bahwa Tuhan akan menghancurkan Israel, karena istilah yang sama sebelumnya telah digunakan untuk merujuk pada pemusnahan bangsa Kanaan. Sebagaimana janji-janji berkat Tuhan bagi Israel telah digenapi dengan setia, demikian juga semua kutuk perjanjian. Imamat 26, juga Ulangan 28. Ini akan menjadi kenyataan jika orang Israel mengingkari perjanjian tersebut. Dalam terang perampasan dan penghancuran bangsa Kanaan, ayat-ayat ini sekali lagi menunjukkan bahwa Yahweh pada akhirnya adalah hakim atas seluruh bumi. Allah menyatakan perang melawan dosa, dimanapun dosa itu ditemukan. Israel tidak dikuduskan dan tidak memperoleh pahala khusus dengan berpartisipasi dalam perang suci, seperti halnya juga bangsa-bangsa kafir yang kemudian menjadi alat penghakiman Yahweh terhadap bangsa pilihannya. Hal ini terletak pada kekuatan pilihan Israel untuk menjadikan kepastian masa lalu yang gemilang sebagai fondasi untuk menghadapi masa depan. Sekilas, ajaran Alkitab tentang murka Allah tampaknya tidak sesuai dengan penegasan bahwa Allah itu kasih. Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 4 ayat 8. Namun, justru dalam terang murka Allah, doktrin Alkitab tentang kasih Allah menjadi semakin relevan. Pertama, Alkitab menggambarkan Allah sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar, dan siap mengampuni. Keluaran 34 ayat 6, Mika 7 ayat 18. Namun, dalam konteks dunia yang dipengaruhi oleh dosa, murka Tuhan adalah sikap kekudusan dan kebenarannya ketika dihadapkan dengan dosa dan kejahatan. Murka Tuhan tidak pernah merupakan reaksi yang emosional, balas dendam, dan tidak dapat diprediksi. Perjanjian baru mengajarkan bahwa Kristus telah menjadi dosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dan melalui kematian Kristus, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Roma 5 ayat 10. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, tidak akan menghadapi murka Allah. Yohanes 3 ayat 36, Efesus 2 ayat 3, 1 Tesalonika 1 ayat 10. Konsep murka Allah menggambarkan Allah sebagai hakim yang adil atas alam semesta dan yang menegakkan keadilan. Mazmur 7 ayat 11, Mazmur 50 ayat 6,
2 Timotius 4 ayat 8. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Bagi sahabat yang perlu kelanjutan pelayanan audio ini, dapatkan juga di channel ARA, di Spotify Creator, dan FB. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari 1 Samuel pasal 9. Tuhan memberkati kita semua.